Bagi penggemar Chow Yun atau Chow Celung, cerita yang Intan bawakan hari ini pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Karena Chow Yun atau Chow Celung itu terkenalnya jadi peristiwa ini, yaitu pertempuran Chapan. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah pada tahu tindakan heroik Chow Celung, di mana dia seorang diri mengamuk di tengah kepungan tentara Chow Chow sambil menggendong bayinya Liu Bei. Beberapa dari teman-teman itu mungkin ada yang tahu ya kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi ada juga beberapa dari teman-teman yang tahunya itu cuma sebatas Chow Celung itu dia itu salah satu jenderalnya Liu Bei yang gendong bayinya Liu Bei dan bunuhin seorang diri ratusan ribu tentaranya Chow Chow. Ada yang tahunya cuma sebatas itu doang. Hari ini Intan mau ceritakan secara detail kenapa sih hal itu bisa terjadi. Aja nih hal, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Hari ini Intan mau masuk Chow Yun atau Chow Celung yang part kedua. Kemarin Intan sudah ngejelasin part 1. Buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, Intan saranin nonton dulu part 1-nya. Linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan tulis. Intan saranin supaya nonton dulu part 1-nya itu karena pengenalan tokoh-tokohnya itu ada di sana. Jadi hari ini Intan sudah nggak ngejelasin lagi siapa itu Liu Bei, siapa itu Chow Celung. Intan anggap semuanya sudah ngerti. Okay, let's start! Seperti yang Intan ceritakan kemarin, Provinsi Shu, provinsinya Liu Bei itu sudah keambil sama Chow Chow. Liu Bei itu berlindung ke saudaranya, ke sepupunya yang bernama Liu Biao, yang notabene adalah penguasa provinsi Qing. Jadi gini, provinsi Qing itu ada 9 kota. Liu Biao tinggal di ibu kota, yaitu Jingzhou. Liu Biao itu ngasih Liu Bei kota yang namanya Xinye, salah satu kota di provinsi Qing. Jadi Liu Biao itu bilang gini Liu Bei, kamu tak kasihi kota Xinye, kamu tinggal di sana, wes aturan. Kota Xinye itu aturan. Kota Xinye berada di bawah kekuasaanmu. Liu Biao juga punya putra sulung dari istrinya yang sudah meninggal, yaitu Liu Qi. Liu Qi ini nggak klik sama ibu tirinya. Ibu tirinya itu nggak seneng sama Liu Qi. Karena ibu tirinya itu namanya Nyonya Cai ya, istrinya Liu Biao sekarang, namanya Nyonya Cai. Karena Nyonya Cai ini punya anak laki-laki namanya Liu Chong. Dan dia itu kepengen yang mewarisi tahtanya Liu Biao itu Liu Chong, bukan si Liu Qi. Karena memang gak klik sama ibu tirinya, Liu Qi pun juga tidak tinggal di Jingzhou. Liu Qi pun dioper untuk ngurus kota lain. Masalah terjadi saat Liu Biao itu sakit keras. Liu Biao itu manggil Liu Bei, ngundang Liu Bei untuk menemui dia. Liu Bei itu pergi ke Jingzhou menjenguk Liu Biao. Liu Biao itu dalam kondisi yang sekarat, dia mau ngasih provinsi Qing ke Liu Bei. Tapi sama Liu Bei ditolak. Enggak lah, kamu lo punya anak cowok. Semestinya yang mewarisi tahtamu ya anakmu, bukan aku. Westa, nggak apa-apa bro, kasih no anakmu aja. Aku dengan sekuat tenaga bantu untuk menyelamatkan provinsi Qing ini. Saat Liu Biao sama Liu Bei ini asik bercengkrama, tiba-tiba salah satu ajudannya Liu Bei itu bisiki ke Liu Biao. Bisiki itu kayak gini guys, ke kupingnya Liu Bei. Ajudannya itu bilang kalau Chow Chow itu sudah OTW nyerang kota Xinye, kotanya Liu Bei. Liu Bei langsung pamitan dan dia langsung keluar dari kota Jingzhou. Begitu Nyonya Cai itu melihat Liu Bei itu keluar dari kota Jingzhou, langsung Nyonya Cai itu nyuruh orang-orangnya untuk nutup kota Jingzhou supaya yang pertama Liu Bei itu tidak masuk ke kota Jingzhou. Nyonya Cai itu nggak suka ya sama Liu Bei. Yang kedua supaya anak sulungnya Liu Biao, Liu Qi itu juga nggak masuk ke kota Jingzhou. Nggak lama pun Liu Biao meninggal dunia. Nyonya Cai sama adiknya Cai Mo itu berusaha menyembunyikan kematiannya Liu Biao. Mereka juga memalsukan surat warisan. Jadi seolah-olah yang menerima tahtanya Liu Biao adalah Liu Chong. Liu Chong itu anaknya Nyonya Cai. Oke, sekarang Intan kembali ke Liu Bei.
ada orang pinter yang bergabung di timnya Liu Bei, namanya Zhuge Liang. Dan di masa itu merupakan orang terpandai di dunia. Intan pernah bahas ya, Zhuge Liang ini satu playlist 5 video sendiri. Buat teman-teman yang kepengen tahu detail Zhuge Liang, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Meskipun kematiannya Liu Biao ini ditutup-tutupi, sepandai-pandainya tupai melompat itu akhirnya jatuh juga. Apalagi yang dikibulin itu Zhuge Liang, orang nomor 1 terpintar di dunia. Zhuge Liang tahu, akhirnya ya ketahuan juga kalau Liu Biao itu sudah meninggal. Zhuge Liang bilang gini ke Liu Bei, gini aja bos, kita serang itu tuan, kita serang aja itu tuan, provinsi Jing itu. Liu Bei nggak mau. Loh, aku itu ya, waktu aku kesusahan, aku menderita itu, yang nulungin aku tuh Liu Biao. Aku dikasih tempat di Xinye, ditulungi lah. Sekarang dia meninggal, masuk aku memberontak kayak gitu, itu nggak ada etikanya, nggak etis itu, nggak mau aku. Juga Liang bilang, loh tuan, tapi kalau tuan nggak nyerang provinsi Jing ini bakal jatuh ke tangannya Cao Cao. Kemarin waktu Liu Biao sakit keras, dia itu mempercayakan putranya itu sama aku. Sekarang masa tuh aku tuh nangkep anaknya, ngerampas daerahnya. Kalau aku mati, aku nggak punya muka untuk ketemu Liu Biao di alam baka. Juga Liang speechless. Terus dia bilang, ya wis. Tapi kita wis nggak bisa tinggal di sini. Kita sekarang harus pergi ke Jingxia. Liu Bei bilang, lah terus rakyat tuh gimana? Gini wes, kita tempelkan pengumuman di seluruh kota. Buat yang mau ikut silakan ikut. Ya udah kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Akhirnya pengumuman pun ditempel, dipasang di seluruh kota. Kalau mau ikut silakan bersiap-siap. Provinsi Jing kan jatuh ke tangannya Liu Zhong ya. Liu Zhong yang menjadi penguasa di provinsi Jing. Liu Zhong itu anak yang masih bau kencur, umurnya masih 14 tahun, otomatis ya anak 14 tahun kan belum mateng ya. Liu Zhong ini ya cuman iya saja, nurut aja sama omongan mamanya sama omongan pamannya, kan nggak ngerti apa-apa. Nyonya Chai sama Chai Mo itu berencana untuk memberikan provinsi Jing ini ke Cao Cao. Ya karena memang ya sudah dia menyerah aja dah daripada perang. Cao Cao gembira guys, dia ngedapetin provinsi Jing tanpa pertumpahan darah. Provinsi Jing sekarang jatuh ke tangannya Cao Cao. Cao Cao mendengar bahwa Liu Bei itu lari ke Jingxia, dia menyuruh salah satu jenderalnya Cao Ren untuk ngejar si Liu Bei. Tapi dia nggak tahu kalau Zhuge Liang itu sebenarnya sudah menyiapkan jebakan-jebakan. Cao Ren pun pergi untuk mengejar Liu Bei. Di sana sudah siap, misalkan Zhuge Liang itu sudah perintahkan, Guan Yu tugasmu ini, Cao Zhelong tugasmu ini, Jiang Wei tugasmu ini, sehingga Cao Ren pun itu masuk ke jebakannya Zhuge Liang. Cao Ren kalah dan akhirnya dia kembali ke Cao Cao. Liu Bei dan rakyat-rakyatnya itu akhirnya sampai ke Jingxia dengan selamat. Cao Cao mendengar laporan dari Cao Ren bahwa Cao Ren itu kalah dan Liu Bei itu sudah sukses berada di Jingxia. Cao Cao nggak mau kalah. Dia ngasih surat ke Liu Bei. Bro, habis gini aku mau bawa 500.000 tentara untuk gempur kamu. Coba pikirin dewe bro, aku bawa 500.000 tentara, kamu bisa nggak lawan aku? Gini ya bro ya, kita damai aja. Kalau misalkan kamu nyerah, kamu tak kasih itu kedudukan yang lumayan tinggi. Pokoknya kamu bisa makan tidur enak wis. Ya apa bro? Kamu mau perang apa mau nyerah? Pikirin dewe. Liu Bei itu habis baca surat itu dikasihkan ke Zhuge Liang. Terus Zhuge Liang bilang, Tuan kita nggak bisa ini tuan. Kita nggak bisa tinggal di Jingxia. Kita harus pergi sekarang. Kita mesti ke Xiangyang. Loh, Liu Bei kaget. Loh, lawang kemarin baru aja kita dari Xinye ke sini. Sekarang kita pergi lagi. Ya apa tuan? Mati pasti kita kalau diserang sama Cao Cao. Ya udah, akhirnya pengumuman pun dipasang di sudut kota mengenai keberangkatannya Liu Bei ke Xiangyang. Ayo, siapa yang mau ikut, nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Pemberitahuan itu disambut dengan tangis rakyat. Tapi tetap aja rakyat ikut berangkat melakukan perjalanan. Yang tua menuntun yang muda mimpin yang perempuan, dan mereka itu berjalan sambil nangis karena perjalanan itu cukup menyiksa
jauh dan melelahkan. Sampai Liu Bei itu batin, aduh rek, gara-gara aku ini rakyat sengsara. Perjalanannya Liu Bei ini ya nggak mulus-mulus saja guys. Tiba-tiba ada angin kencang. Ditambah lagi ada pasukannya Cao Cao itu datang. Zhang Fei pasang badan guys. Dia berperang mati-matian melawan pasukannya Cao Cao. Zhang Fei ini teriak-teriak, "Woi, Cao Zhelong, Cao Zhelong, Cao Zhelong ada di mana?" Di saat yang genting ini, Cao Zhelong menghilang. Salah satu ajudannya Zhang Fei itu bilang, "Oh, aku tadi lihat Cao Zhelong itu lari ke arah barat daya." Zhang Fei langsung bilang, "Loh, itu kan basisnya Cao Cao itu. Wah, Cao Zhelong berkhianat ini. Awas ya, kalau ketemu tak bunuh itu Cao Zhelong." Dibentak sama Liu Bei. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Cao Zhelong tuh gak mungkin berkhianat sama aku." Sekarang pertanyaannya, Cao Zhelong itu ada di mana sih? Di saat yang genting ini kok dia itu udah ada. Jadi gini, Cao Zhelong itu disuruh jaga istri-istri dan anaknya Liu Bei. Waktu pasukannya Cao Cao datang, plus ditambah angin sekencang itu kan terjadi chaos ya teman-teman ya. Cao Zhelong itu ya bunuhi pasukannya Cao Cao, dan dia itu ya nggak awas sama istri-istrinya Liu Bei itu dia nggak awas sampai akhirnya mereka itu entah hilang entah kemana. Begitu selesai menyelesaikan pasukannya Cao Cao, dia itu melihat istri-istrinya Liu Bei itu udah ada, dia panik, dia naik kudanya, dia cari, dia tanya orang-orang, kamu lihat itu enggak? Nyonya Gan, lihat Nyonya Mi. Nyonya Gan itu istri pertamanya Liu Bei, Nyonya Mi istri keduanya Liu Bei. Kamu lihat Nyonya Gan, kamu lihat Nyonya Mi, kamu lihat Nyonya Gan, kamu lihat Nyonya Mi. Cao Zhelong itu semuanya orang itu ditanyain, sampai ada satu orang bilang, iya, aku lihat Nyonya Gan ada di sana. Dijemput sama Cao Zhelong, ketemu sama Nyonya Gan, istri pertamanya Liu Bei. "Nyonya, kamu nggak apa-apa tak Nyonya?" "Oh, nggak apa-apa." "Loh lah, terus itu mana? Nyonya Mi mana?" Nyonya Gan bilang, "Tadi itu wes terjadi keributan, kita pencar sendiri-sendiri lah. Sekarang aku nggak tahu Nyonya Mi itu ada di mana." Nyonya Gan, "Oh ya udahlah wes, nggak apa-apa." Sekarang Nyonya Gan itu disuruh naik ke kuda, diantarkan pulang. Sampai Cao Zhelong ketemu sama Zhang Fei. Zhang Fei langsung bilang, "Woi, kamu berkhianat ya?" Cao Zhelong jawab, "Berkhianat gondolmu apa gimana? Ini loh aku menyelamatkan istrinya Tuan. Sekarang Tuan ada di mana?" Itu ada di depan. Cao Zhelong bilang ke salah satu bawahannya, "Kamu bawa Nyonya Gan ke Tuan, kamu lindungi dia. Sekarang aku nyari Nyonya Mi, istri keduanya Liu Bei." Zhelong berangkat dengan membawa beberapa pasukan nyari Nyonya Mi. Dalam perjalanan nyari Nyonya Mi, Cao Zhelong itu bertemu salah satu jenderalnya Cao Cao yang kakap, namanya Xiahou. Saking kakapnya, sampai sama Cao Cao itu dikasih pedang yang luar biasa tajam. Cuman ada sepasang di dunia. Satu dipegang Cao Cao, satu dipegang Xiahou. Dengan susah payah Cao Zhelong bertempur melawan Xiahou, dan Xiahou pun akhirnya tewas di tangannya Cao Zhelong. Karena Xiahou itu sudah tewas, pedangnya diambil sama Cao Zhelong. Habis mengalahkan Xiahou, Cao Zhelong jalan lagi nyari Nyonya Mi lagi. Dihadang lagi sama pasukannya Cao Cao, ya dihabisi lagi sama Cao Zhelong. Habis menghabisi pasukannya Cao Cao, Cao Zhelong itu noleh ke belakang. Lah, pasukannya sudah tidak ada semua, hilang semua, entah kemana. Ada yang meninggal, ada yang tewas, ada yang dia itu lari. Akhirnya Cao Zhelong itu seorang diri, nyari Nyonya Mi ini seorang diri. Ditanyai semua, "Tahu Nyonya Mi enggak? Tahu Nyonya Mi?" Semua warga yang jalan, siapapun yang dia lihat ditanyai semua, "Tahu Nyonya Mi? Tahu Nyonya Mi?" Sampai akhirnya ada satu orang bilang, "Oh ya, aku tadi lihat Nyonya Mi itu gendong anaknya di sungai kering sana, kakinya kena panah Tuan, jadi dia nggak bisa jalan." Berdasarkan informasi itu, Cao Zhelong pergi ke sumur kering, dan Cao Zhelong akhirnya menemukan Nyonya Mi yang lagi nggak nangis di sebelahnya sumur. Nyonya Mi itu ngelihat Cao Zhelong, dia itu happy banget. Dia itu bilang, "Cao Zhelong, aku ketemu kamu, jiwa aku tertolong." Aku itu namanya bayinya itu ya. "Cepet-cepet, ini bawaan ke Tuan." Cao Zhelong bilang, "Nyonya Mi, Cao Zhelong minta maaf ya karena gagal menjaga Nyonya. Sekarang silakan Nyonya naik ke kuda."
Nyonya Mi bilang, loh, nah kalau aku naik kuda, kamu gimana? Ya aku jalan di sebelahnya Nyonya. Nyonya Mi bilang, nggak usah, aku tinggalan. Wes kamu berangkat toh, bawaan atau ini bawaan. Nyonya, tentara Chow itu mendekat loh, turun tolong aku lah Nyonya. Kita harus lari sekarang, ayo naik kuda. Nyonya Mi itu ngeliat Chow bersikeras gitu, dan di sebelahnya ada sumur tua. Dia nyemplung ke sumur, alias bunuh diri. Chow histeris. Karena khawatir mayatnya istri Liu Bei itu keambil tentaranya Chow, maka Chow merobohkan tembok supaya sumur tertutup. Lalu dia membetulkan bajunya supaya dia bisa menggendong bayinya Liu Bei. Untuk kembali ke Liu Bei, Chow itu melewati kota yang namanya Jampan. Dia seorang diri, dia dan ratusan ribu tentaranya Chow. Dia sikat, dia bunuh siapa saja yang menghalangi dia. Aksinya Chow itu sampai dilihat sama Chow. Chow ada di lokasi tapi jauh. Chow itu tanya, siapa tahu orang itu tuh siapa? Dijawab sama Chow, aku Chow dari Changsha. Chow langsung bilang, wah orang itu kok pemberani sekali ya. Aku mau orang itu. Orang itu harus ditangkap hidup-hidup, jangan sampai mati. Karena perintahnya Chow seperti itu, Chow itu semakin bebas guys. Dia semakin leluasa bunuhi tentara-tentaranya Chow. Hingga Chow pun akhirnya berhasil kabur melewati tentara-tentaranya Chow. Chow itu mengeprakkan kudanya, dia lari sekencang mungkin karena memang di belakangnya ada pasukannya Chow ya. Sampai akhirnya dia ketemu Chang Fei di jembatan. Chang Fei seorang diri, dia langsung teriak ke Chang Fei, "Woi Chang Fei, aku tolong ngono. Ya wis cepetan kamu masuk, tak atasi itu tentaranya Chow." Chow masuk. Chang Fei sendirian. Lah, tentaranya Chow itu melihat Chang Fei sendirian itu dia itu langsung berhenti semua. "Ayo, maju." Chang Fei bilang kayak gitu. Tentaranya Chow itu dia itu diem, dia itu batin. Kok kita cuman dikasih satu orang, jangan-jangan ini jebakan ini. Akhirnya tentaranya Chow pun mundur. Sekarang kita kembali ke Chow. Chow itu akhirnya berhasil menemui Liu Bei. Dia berlutut menemui Liu Bei, itu dia tuh nangis guys. "Tuan, aku ini berdosa besar. Aku gagal bawa Nyonya Mi ke sini. Dia menerjunkan diri ke sumur dan mengandalkan rezeki. Aku bawa Ato ke sini. Tadi itu dia masih nangis, Tuan. Ini aku nggak tahu ini. Sudah lama nggak dengar tangisannya." Terus Chow itu buka balutannya, buka gendongannya. Ternyata Ato itu masih tidur, dia masih hidup. Chow happy banget. Wah, syukurlah Tuan, ternyata dia masih hidup. Sama Liu Bei, Ato itu diambil terus dilempar. What? Itu ya guys ya, kalau Intan jadi Chow, Intan bakal bilang, bro, mbok pikir aku guyonan apa nyelametno anakmu? Enak aja buang-buang anak sembarangan. Liu Bei bilang, gara-gara satu bayi aku hampir kehilangan jenderal perangku. Chow itu nangis sambil bilang, "Tuan, meskipun aku mati babak belur, aku nggak bisa membalas kebaikannya Tuan." Sampai di sini dulu cerita Intan tentang pertempurannya Changban, pertempuran Chow di Changban. Intan ada PR nih buat teman-teman. Setelah nonton ini, PR-nya teman-teman nonton videonya Intan yang ini ya. Di sini kan tadi Intan cerita kalau provinsi Jing itu lepas kan. Di video Intan ini sambungannya video ini ya mestinya. Jadi di sini diceritakan bagaimana provinsi Jing ini kembali ke tangannya Liu Bei. Next video part ini Intan lompati ya. Intan anggap semua teman-teman sudah nonton video ini. Di sini ada muncul tokoh-tokoh baru seperti Shen Juan, Kung Jin. Intan anggap teman-teman sudah tahu semua. Next video Intan langsung bahas kematiannya Chow yang ada hubungannya sama video ini. Sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.